Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat sahabat sehat ya, tetap jaga kesehatannya. Jadi di konten kali ini saya mencoba membahas masalah tentang anestesi atau pembiusan ya. Jadi nanti kan di belakang hari saya membahas konten-konten tentang operasi, tapi biusnya tidak dibahas. Pasti teman-teman sahabat sehat berpikir ini biusnya apa. Nah, di konten ini saya mencoba membahas dengan ya kata-kata awam lah ya, masalah pembiusan. Oke, gimana? Tonton. Dok, jadi ngonten nggak? Oh, alah, betul. Banyak pasien, jadi sibuk buat status. Oke. Jadi tadi apa judulnya tadi? Anestesi ya. Oke. Nah, jadi ya buat teman-teman ya. Jadi ini saya mencoba untuk membahas masalah anestesi atau pembiusan ya. Nah, ini ke belakangnya saya menggunakan kata-kata bius ya, bius. Biar sahabat sehat itu tahu ya. Jadi bius itu ya di bagian kami itu ada terbagi dua ya. Ada yang namanya bius umum, ada yang namanya bius regional. Regional ini hanya segmental dia. Misalnya ini ya, nanti saya terangkan di berikutnya ya. Nah, yang pertama kita bahas masalah pembiusan umum. Kenapa dibilang bius umum? Karena pembiusan umum ini dia menggunakan ya obat-obat yang ke seluruh tubuh efeknya. Jadi dia pasiennya tertidur, relaksasi dan tidak sakit. Nah, pada pasien-pasien yang dibius umum ya, itu biasanya pasiennya tidak merasakan apa-apa, dalam arti kata dia dibuat tidak sadar ya, tidak sadar. Jadi pasiennya itu datang ke ruang operasi, dilakukan premedikasi. Namanya premedikasi itu adalah jeda sebelum kita lakukan tindakan pembiusan yang umum ya, seperti pemberian anti sakit dulu, supaya tidak stres pasien-pasiennya ya. Kalau pada anak-anak mungkin kita bisa berikan penenang dulu sebelum dimasukkan ke ruang operasi, karena anak-anak itu cenderung menangis bila masuk ke ruang operasi. Jadi untuk menenangkan si bayi atau si anak-anak itu, kita berikan dia obat tidur dulu supaya dia tenang, baru kita bawa ke ruang operasi dan dilakukan pembiusan ya. Nah, itulah premedikasi. Nah, saat dibius mudah-mudahan si pasien itu sudah tenang dan kita lakukan dengan bius pun kita tenang. Jadi buat sahabat sehat jangan takut untuk dilakukan tindakan-tindakan medis, terutama tindakan-tindakan pembiusan, karena saya dan teman-teman saya dokter bius lainnya pasti melakukan hal yang sama, yang terbaik buat pasiennya ya, yang terbaik buat pasiennya. Nah, saya mau menjelaskan ya. Nah, bius umum itu juga itu terbagi banyak. Ada yang dipasang selang napas atau intubasi namanya, dipasang selang napas. Ada yang tidak dipasang selang napas. Itu dia berbagai kondisi yang indikasinya tertentu ya. Misalnya indikasinya mungkin operasinya lama, dipasang selang napas ya. Operasinya sebentar, hanya diberi obat tidur, diberi anti sakit ya. Nah, itu semua tergantung sama pertimbangan dan kondisi si pasien dan lamanya operasi. Juga kondisi penyakit yang mau dioperasi. Itu semua pertimbangan sudah dipikirkan oleh si dokter anestesi, mana yang terbaik buat si pasien ya. Jadi tidak ada istilahnya bius asal-asalan, itu tidak ada ya. Semua pembiusan itu dipertimbangkan sedemikian rupa. Ini yang cocoknya buat si pasien ini, biusnya apa? Oh, yang ini. Nah, itulah yang dilakukan. Tapi sebelum dilakukan tindakan itu biasanya itu ada diterangkan ke pasien Mobius ini. Nah, si pasien jangan, atau keluarga pasien jangan berpikiran negatif. Kami ya dari bagian medis ini selalu memberikan surat izin pembiusan. Nah, itu surat izin pembiusan itu ditandatangani oleh keluarga. Nah, jadi kalau sudah ditandatangani, sudah dijelaskan apa risiko-risikonya, apa efeknya, apa gunanya. Nah, si
si keluarga setuju, kita lakukan tindakan pembiusan, barulah si dokter bius itu melakukan tindakan pembiusan ya. Oke, Bu, kenapa saya panggil kemari? Karena saya mau menjelaskan masalah pembiusan. Nama saya Dr. Doni, spesialis bius ya. Ibu, siapanya pasien? Saya ibunya pasien. Ibu? Bibinya. Bibinya ya. Nah, jadi apa gunanya saya panggil di sini? Saya mau menjelaskan masalah pembiusan ya. Jadi anak ibu nanti saya akan melakukan pembiusan umum, dalam arti kata dia tertidur. Setelah dilakukan pembiusan, baru dilakukan tindakan operasi. Selesai operasi, nanti saya coba untuk bangunkan si anak ibu. Nah, persiapannya apa setelah operasi? Setelah pembiusan mungkin ya puasa 2 jam lah setelah operasi, nanti boleh makan lunak. Besok sudah boleh makan biasa ya. Biasanya setelah operasi itu, setelah pembiusan itu ada efek mual muntah, itu wajar. Tapi kami berikan obatnya sebelum tindakan ya. Tapi bisa muncul juga mual muntahnya. Jadi itu memang efek pembiusannya ya, dalam 24 jam pertama. Ini anak ibu saya lakukan tindakan pembiusan umum ya. Kira-kira ibu ada yang mau ditanya, tapi sebelumnya sudah puasa ya anak ibu ya? Ya, sudah. Nah, udah tahu gunanya puasa apa kan? Oke. Jadi ada yang mau ditanya kira-kira? Oh, setelah operasi, setelah bius nanti kita masa pemulihan di sini sekitar 1 jam, nanti baru anak ibu kita pindahkan ke ruangan. Ya Bu ya. Oke Bu, ya jadi ibu sudah jelas masalah pembiusan, bibinya juga. Tapi saya mau ada ini semuanya kita legal ya. Ada surat yang mesti ditandatanganin untuk surat izin pembiusan ya. Ibu tanda tangan di sini. Nah, bibinya tanda tangan di sini ya. Mungkin ibu bisa tanda tangan di sini ya. Sudah saya jelaskan masalah pembiusan. Oke, bibinya mungkin bisa tanda tangan. Oke, terima kasih ya. Oke, nanti ya, sampai jumpa. Ya. Oke teman-teman, jadi itulah teknik cara ya saya menjelaskan sama keluarga pasien masalah pembiusan. Jadi keluarga pasien tidak bertanya-tanya lagi pasiennya dibius apa, risikonya apa, dan apa yang mungkin terjadi ya. Jadi ada timbal balik antara si pasien sama si dokter, ataupun keluarga pasien sama si dokter hubungannya. Oke, terima kasih. Nah, itu bius umum tadi ya. Sama juga sih halnya dengan bius regional. Nah, bius regional ini apa sih sebenarnya, Dok? Bius regional ini adalah bius yang bersifat segmental ya. Bisa di tangan saja biusnya, bisa di jari saja, bisa setengah badan. Ini tidak dibius, dalam arti kata pasiennya sadar ya. Itu gunanya bius regional. Dia bersifat minimal, tapi itu semua tergantung sama pertimbangan si dokter biusnya. Ini mau dilakukan regional atau ini mau dilakukan tindakan pembiusan umum. Nah, bius regional itu banyak macam juga ya. Seperti ada spinal ya, yang dari tulang belakang biusnya. Juga epidural dari tulang belakang. Mungkin penjelasannya itu ada di ini ya, di Instagram saya. Ya, itu judulnya itu spinal anestesi dan epidural anestesi. Mungkin sahabat sehat bisa melihatlah Instagram saya masalah penjelasan pembiusan epidural dan spinal anestesi. Nah, bius umum juga saya sudah ada jelaskan di IG saya ya. Mungkin sahabat sehat bisa pantau IG saya. Bius umum itu seperti apa, spinal anestesi itu seperti apa, epidural anestesi itu seperti apa gunanya, dan lain-lain ya. Nah, itu tadi masalah pembiusan. Nah, sebelum dibius tadi mungkin ya sahabat sehat atau keluarga-keluarga sahabat sehat sudah dijelaskan sama dokter biusnya, ini begini, efeknya apa, gunanya apa, itu selalu kita lakukan. Dilakukanlah tindakan pembiusan. Setelah tindakan pembiusan, nah pasti sahabat sehat nanya recovery, masa pemulihan. Nah, masa pemulihan itu tergantung ya kondisi si pasien, kondisi
panjang waktunya operasi atau lamanya operasi atau kondisi pasien sebelum operasi bagaimana. Jadi itu semua tergantung sama keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi, masa recovery-nya. Tapi biasanya ya, kalau yang untuk pasien-pasien yang normal-normal hanya dilakukan tindakan operasi, pasiennya pun tidak begitu banyak masalah, biasanya recovery-nya itu 1 kali 24 jam. Pasien kalau dia bius umum itu dia biasanya pasien sudah sadar total itu sekitar ya kurang lebih 24 jam. Nah, masih ada mengantuk-ngantuk. Nah, efek yang paling sering pada pembiusan itu adalah mual muntah. Ya, kenapa sih dok? Pasien habis operasi itu cenderung tuh mual muntah. Nah, penjelasannya itu mungkin si pasien tuh ada penyakit lambung. Ya, ada penyakit lambung atau MAH. Dikondisikan si pasien itu untuk operasi itu harus puasa. Nah, ini kan sahabat saya pasti nanya nih, kok harus puasa sih? Pasien-pasien yang mau dioperasi itu wajib, ya. Kalau operasinya itu direncanakan, kalau dia operasi yang emergensi atau darurat, itu puasa itu bisa kita sebagai syarat tidak mutlak ya untuk pasien yang emergensi. Nah, kenapa? Karena yang kita lakukan tindakan emergensi menolong nyawa, ya, menolong nyawa. Jadi kita lakukan tindakan menolong nyawanya dulu. Nah, kenapa mesti puasa? Nah, satu ya, kalau pasiennya itu dibius umum, pasien itu tidak sadar. Otomatis makanan atau apapun cairan yang ada dalam lambung itu bisa naik ke atas. Naik ke atas, yang ditakutkan apa? Makanan atau cairan itu masuk ke paru-paru. Ya, kalau sudah makanan atau cairan itu atau asam lambung itu naik ke atas masuk ke paru-paru, bisa jadi bahaya. Makanya itu gunanya puasa. Biasanya itu puasanya berapa lama, dok? Kata sahabat sehat, puasanya itu biasanya 6 jam. Ya, kenapa 6 jam? Karena masa pengosongan lambung itu 6 jam. Jadi misalnya ini operasinya jam 8, ya udah puasanya itu dari jam 2 subuh gitu. Jadi lambungnya udah benar-benar kosong. Jadi sehingga dokter biusnya itu tenang untuk melakukan tindakan pembiusan tanpa takut itu cairan atau makanan itu naik ke atas dan masuk ke paru-paru. Istilah kedokterannya namanya aspirasi, ya. Jadi itu gunanya puasa. Nah, setelah dilakukan tindakan pembiusan segala macam, masa recovery tadi juga udah saya jelaskan, ya. Nah, ingat ya, sahabat saya juga banyak nanya nih, dok, habis operasi kok masuk ke ICU? Nah, itu juga pertimbangan seorang dokternya, ya. Nah, pasien biasanya kalau dia operasinya normal, berjalan normal, pasien hanya dirawat di ruang recovery, namanya ruang pemulihan yang ada di dalam ruang operasi itu mungkin 1 jam. Setelah itu dipindahkan ke ruangan biasa. Itu biasanya. Tapi kalau si dokter anestesinya, dokter biusnya ini memikirkan, oh, ini pasien ini harus kita rawat di ruang ICU atau di ruang intensif lah namanya ya, ruang yang lebih banyak monitoringnya dibanding ruang biasa. Karena di ruang ICU atau intensif itu ada namanya monitor untuk memonitor itu si pasien segala macam, misalnya denyut jantungnya, tekanan darahnya, kadar oksigennya, atau yang sering kita masa-masa Covid ini sering dengar masalah saturasi oksigen. Nah, itu dia bisa kita lihat detak siklus jantungnya, ya, pernapasannya, itu semua ada monitoringnya di ruang intensif. Si dokter itu memikirkan, oh, ini mungkin operasinya lama, operasinya besar, mungkin dirawat di ruang intensif. Jadi buat sahabat sehat, jadi itulah kenapa banyak sahabat sehat nanya sama saya di DM, dok, bapak saya, ibu saya, atau keluarga saya, itu dok setelah di ruang operasi kok masuk ke ICU. Itu semua pertimbangan dari si dokter yang merawatnya. Jadi buat sahabat sehat mungkin sampai sekarang saat ini udah mulai mengerti lah kenapa begitu ya. Nah, penjelasan berikutnya itu ya misalnya banyak juga sahabat-sahabat sehat nanya nih, dok, kapan boleh mulai makan ini? Biasanya kalau dulu itu katanya ada mesti tunggu buang angin baru boleh makan. Itu mungkin sekarang udah kita tinggalkan ya.
tidak nunggu buang angin. Biasanya itu si dokter memikirkan berapa lama operasinya, operasi besar atau kecil. Nah, dari situ si dokter biusnya bisa memberikan arahan kepada keluarga atau pasiennya, oh nanti 2 jam lagi udah boleh makan ya di ruangan, atau nanti 4 jam lagi baru boleh makan ya di ruangannya, makannya yang halus-halus dulu, baru nanti besok makan yang keras, nah gitu ya. Nah, buat sahabat sehat ya, jadi yang sebelumnya saya sudah jelaskan itu semua teknik pembiusan, jenis pembiusan itu tergantung pertimbangan si dokter biusnya. Pasti yang terbaik buat si pasien. Nah, di sini saya juga mau menjelaskan bahwa dunia kedokteran ini setiap detiknya itu selalu berkembang. Begitu juga dunia pembiusan. Itu setiap detik itu berkembang. Teknik-teknik pembiusan itu pun makin berkembang. Nah, bahkan ada sekarang ya yang hanya mungkin ya operasi hanya tangan, dia hanya bius di tangan saja. Pasiennya sadar. Itu namanya pembiusan saraf tepi namanya, atau peripheral nerve block ya. Banyak pembiusan jenis yang lain. Tapi itu semua tergantung center rumah sakitnya. Ada tidak fasilitas untuk melakukan tindakan pembiusan seperti yang saya bilang tadi. Jadi setiap detik itu pasti berkembang dunia kedokteran, begitu juga dunia anestesi atau pembiusan ya. Nah, buat sahabat sehat, saya mau menjelaskan di sini kalau misalnya si dokter bedah atau dokter apapun, dokter mata, THT, dokter kebidanan mengatakan kepada sahabat sehat atau keluarga sahabat sehat, ini harus kita lakukan tindakan operasi. Itu memang yang terbaik buat si pasien dan atau keluarga sahabat sehat, itu yang terbaik ya. Jadi jangan takut untuk tindakan operasi. Jadi kan ini jadi orang awam atau ya teman-teman atau sahabat sehat ini memikirkan, waduh kalau tindakan operasi nanti efeknya begini-begini, bahaya segala macam. Insya Allah tim dokter itu selalu melakukan tindakan yang terbaik buat si pasien. Jadi tidak ada yang istilahnya asal-asalan, tidak ada yang istilahnya itu ya. Saya sering kali itu di DM sama saya, dok, itu di tindakan operasi itu hanya untuk mencari uang kah? Itu tidak benar. Itu benar-benar pure, murni untuk kebaikan si pasien ya. Jadi tetap percaya sama dunia medis, jangan pernah periksa kesehatan di luar dunia non medis, selalu ke medis ya. Jangan takut bila si dokter itu mengatakan untuk kita harus melakukan tindakan operasi. Ya memang itu semua persetujuan itu dari keluarga, dipikirkan baik-baik, tanyakan sama dokternya itu baik-baik, dok ini gunanya operasinya apa, ini bagaimana masa pemulihannya, bisa nggak kembali normal. Itu semuanya tanyakan sama dokternya yang melakukan tindakan ya. Jadi ada penjelasan sama si keluarga pasien sama si pasien, dan ada menguatkan juga buat si pasien supaya gini, kalau pasien ini dia tenang, pasien ini dia optimis, si dokter pasti ada rasa tambah nilai percaya dirinya untuk melakukan tindakan itu. Kalau dari keluarga pasien atau si pasiennya juga sudah ragu-ragu, nanti takutnya terganggu nih kerjaan si dokter. Jadi buat sahabat sehat, buat keluarga-keluarga sahabat sehat, kalau dilakukan tindakan, mau dilakukan tindakan, tanyakan sama dokter. Ini bagaimana, pokoknya semuanya boleh ditanyakan sama si dokter itu apa efeknya segala macam, udah. Nah, pertimbangkan baik-baik oleh keluarga, lakukan tindakan, percayakan sama kita tim dokter. Oke? Jadi buat sahabat sehat yang mungkin mau lebih banyak mengetahui dunia anestesi atau dunia pembiusan, bisa lihat di Instagram saya ya, Dr. Doni Siregar. Di situ sedikit banyaknya saya ada menjelaskan masalah pembiusan. Oke, nah pesan terakhir, kondisi Indonesia lagi dalam keadaan tuh tidak baik-baik saja. Oke? Banyak di masa pandemi ini yang bertumbangan. Jadi buat sahabat sehat, pesan saya tetap jaga kondisi badan, nutrisi optimalkan,
Mudah-mudahan dengan kondisi yang prima, kalaupun ada sakit, tubuh kita bisa melawan. Oke? Salam sehat buat sahabat sehat.